24 sampai dengan ayat 37. Saya akan membacakan bagi kita, marilah kita dengarkan dengan seksama. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari perikop ini, dari nats ini kita melihat ada 3 figur. Satu yang perlu diwaspadai, 2 yang harus diteladani. Figur yang pertama ialah anak yang kerasukan setan dan juga seorang yang tuli dan gagap atau bisu. Bagi tradisi Yahudi Farisi juga keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang paling hina dan yang paling najis. Itu makanya dari tradisi Yahudi orang-orang yang seperti ini sebenarnya dibalian, nihuta, disingkirkan atau diasingkan. Karena mereka menganggap hal itu adalah buah dari pekerjaan si jahat. Sehingga orang-orang yang seperti ini pada posisi terendah dalam kehidupannya. Sehingga mereka tidak layak bersekutu
bersama-sama dengan orang banyak. Tetapi seorang ibu tadi jelas dikatakan dia bukanlah dari tradisi Yahudi. Pun bukan tradisi Yahudi, kita juga boleh secara mendengar berita ini bagaimana sebagai orang tua yang memiliki anak yang dirasuki oleh roh jahat. Tentu molo mencoba hita pakilalaan nina dua-duai ngagalut berpikiran ni. Sehingga dengan perasaan yang demikian dia datang dan justru mampu bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia mungkin pernah mendengar berita atau mujizat dari Yesus Kristus, tetapi ketika dia percaya itu, maka ketika dia mendengar Yesus berada di daerah mereka, maka dia langsung menjumpai Yesus. Yang kedua, dari figur anak yang kerasukan setan dan yang tuli dan bisu ini atau yang gagap ini juga dianggap sebagai aib yang mendasari orang untuk menjauhi atau memisahkan mereka dari kehidupan orang banyak. Hal-hal yang seperti ini juga pernah terjadi dalam masa-masa penginjilan di era generasi ketiga, bahkan sampai generasi keempat saat ini mungkin masih ada seperti ini. Di mana pemahaman-pemahaman kalau ada anak yang menderita sakit penyakit yang lain yang secara melihat fisik atau secara umum berbeda dengan yang lain, tentu orang tua akan merasa apa yang menyebabkan ini. Apakah ini perbuatan, apakah ini akibat dari perbuatan-perbuatan yang dahulu. Sehingga ketika kita melihat hukum Taurat tadi dan juga tertulis dalam kitab Keluaran 34 ayat 7, bagaimana sebenarnya Allah akan membalaskan kejahatan kepada anak-anak, kepada cucu-cucunya, dan kepada generasi ketiga dan generasi keempat. Tetapi lebih dari situ sebenarnya Allah juga berbelas kasihan kepada beribu orang yang mengasihi Tuhan atau yang mau melakukan kehendak Tuhan. Artinya kenapa saya singgung di situ? Karena di era generasi Kristen kedua, dalam bungkusan tradisi atau budaya, orang-orang Kristen masih menghidupi praktek okultisme, praktek sinkritisme. Misalnya kalau kita mendengar berita atau warta jemaat kita 2 minggu ini, setiap hari Kamis ada jemaat kita yang meninggal. Orang akan berpikir, wah ini hari Kamis, Kamis apa ini? Atau ya mungkin bisa saja terjadi, tetapi faktor pengaruh sinkritisme yang mempengaruhi, kalau jemaat HKBP ada yang meninggal, pasti ada yang mengikut. Sehingga orang-orang akan mau luarung namun ding sere bah isi nama muse subun ade. Jadi pemikiran yang seperti itu terjadi sehingga terkadang orang bisa juga gabi mabir situ tu molo masa si songoni di huriai bah buah nama tapi toribereng be dirina itoribereng be kesehatan na sutung do giliran ni ala pemahaman sinkritisme tersebut, dan itu menjadi sebuah perbuatan setan atau iblis. Seperti yang kita ketahui, perbuatan setan atau iblis ini sangat pandai memakai situasi. Saya membaca grup WA Perhalado pagi tadi ada komentar, saya mudah-mudahanlah wilayah 9 dan wilayah 1 damai.
Karena kalau tidak, kesempatan ini akan dipakai roh jahat, roh setan untuk memecah belah jemaatnya. Ai bahasa tong lilik kita mulak, ai dakinat, ai hamiyadu markur, gawe dua, bisa saja seperti itu. Tetapi hal-hal yang sederhana itu yang sering kita abaikan dan kita juga sering berucap demikian, bisa saja menunjukkan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan anak yang kerasukan setan ini tentunya menjadi orang-orang yang tidak mau dan tidak ingin bersentuhan dengan firman Tuhan. Sehingga ini yang harus kita waspadai. Melalui roh zaman juga saat ini tentunya banyak yang mempengaruhi kehidupan setiap orang. Kemewahan, rasa ingin memiliki juga menjadi roh jahat yang mempengaruhi setiap perilaku orang percaya. Sehingga mereka tidak atau mereka mengabaikan aturan-aturan demi mencapai sebuah tujuan atau kemewahan yang ingin mereka miliki. Roh jahat juga pada saat ini dapat kita lihat dalam bentuk yang berbeda. Bagaimana anak-anak muda sekarang yang terjerumus dalam pergaulan bebas, bagaimana anak-anak muda sekarang atau bahkan orang tua pengguna narkoba atau narkotika, bahkan bagaimana juga orang-orang mau terbawa situasi oleh tipu muslihat atau penipu. Melalui HP dengan sumber informasi yang banyak juga menjadi tempat roh jahat bersemayam, mempengaruhi setiap orang, sehingga ketika kita tidak waspada, orang tua tidak mengawasi anak-anak dengan mengakses HP. Kalau kita bisa melihat banyaknya ucapan-ucapan kebencian dan sara, kalau itu yang mereka lihat setiap hari, maka itu juga yang akan mereka hidupi. Dan tidak jarang juga anak-anak menjadi korban penipuan melalui HP, melalui chat, messenger, menjadi korban pelecehan seks. Dan tidak jarang juga melalui HP orang menggunakannya kepada hal-hal yang hanya bersifat sementara, terlebih-lebih judi online kepada anak-anak. Oleh karenanya ketika orang tua hanya sibuk dalam egonya sendiri, dalam pekerjaannya sendiri, dan bahkan hanya memikirkan apa yang boleh dia lakukan dan kesenangannya, maka anak-anak akan mendapat kekurangan kasih sayang dan kemungkinan mereka akan melampiaskan kekurangan kasih sayang itu melalui kehidupan sosial mereka di media sosial. Sehingga ketika orang tua tidak mengawasinya, itu juga menjadi hal yang tidak baik. Lalu yang kedua, figur yang boleh kita lihat ialah seorang ibu dan orang yang membawa seorang yang tuli dan gagap tadi. Bagaimana dengan dorongan cinta kasih tadi, orang tua mampu melampaui, bahkan kalau itu melanggar adat istiadat seperti yang kita katakan tadi, demi kesembuhan anaknya. Dia tidak lagi peduli siapa dirinya dan bagaimana dia, tetapi karena keyakinannya asal bertemu dengan Tuhan Yesus, asal berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia memiliki pengharapan untuk anaknya itu, maka dia melakukannya. Dari peristiwa Nats ini kita melihat sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyendiri. Dan ketika si ibu datang bermohon, Tuhan Yesus belum menanggapi. Bahkan sampai dia tersungkur,
barulah Tuhan Yesus menyapanya. Setelah menyapa, harapan si ibu bahwa akan ada hal yang baik yang akan dia dengarkan dari Tuhan Yesus. Tetapi berbeda kali ini, yang biasanya Tuhan Yesus menyapa dengan lembut, menyapa dengan baik, tetapi melalui nats ini kita melihat seolah-olah Yesus menyapa dengan kejam, dengan perkataan yang berat, pernyataan yang keras. Di ayat 27 Yesus mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mulu hita di pararupu songoni arong pakkatayo songoni, buadu hita di batudu somau songoni, atau berbagai ragam reaksi yang mungkin muncul bagi setiap orang sehingga tujuan awalnya berubah. So jadi peta ho belum gebi songoni do. Tetapi mari kita lihat apa jawaban perempuan itu. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Dari peristiwa ini kita mendapat beberapa pengajaran tentang berdoa. Ketika seseorang memohon dan meminta kepada Tuhan, boleh saja seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak menggubris. Tetapi bagaimana sikap setiap orang yang percaya dalam iman yang teguh dan kokoh untuk tetap fokus dan bermohon kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jugul homa pangiang. Oleh karenanya melalui cerita nats ini, bagaimana si ibu tadi karena iman yang kokoh, meskipun sebenarnya dia bukanlah dari antara bangsa Israel atau murid Tuhan Yesus, tetapi setelah dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia menjadi percaya dan mau meminta pertolongan kepada Yesus. Dengan iman yang demikian, dia merendahkan diri. Sehingga berdoa juga mengajarkan setiap orang untuk selalu merendahkan diri. Dan melalui nats ini juga kita diajarkan bagaimana ketika seseorang berdoa atau menyampaikan permohonan itu dengan kata-kata yang baik dan benar. Karena dia memohon, dia juga mengatakan, benar Tuhan. Tetapi dia percaya bahkan sisa-sisa atau yang dinamakan remah-remah daripada perkataan Yesus juga dia percaya bahwa itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Bahkan yang jatuh-jatuh. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal berdoa juga kita diingatkan bagaimana kita menyampaikan isi doa kita. Memang kita selalu mengatakan berdoa dari hati. Tetapi dari hal ini juga perkataan juga perlu. Sehingga apa kata Tuhan Yesus, karena kata-katamu ini, maka pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dengan demikian kita juga ketika berdoa perlu kita lihat, perlu kita koreksi kata-kata atau penyampaian kita kepada Tuhan. Sehingga melalui itu kita benar-benar percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia sanggup untuk memenuhi, menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga figur ialah Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita boleh melihat secara gambaran umum perjalanan
pelayanan Tuhan Yesus Kristus, setiap dia melakukan pelayanan atau pekerjaan, setiap dia berkhotbah, memberikan pengajaran, dia selalu mengambil waktu menyendiri dan berserah kepada Tuhan. Dan kemungkinan pada ayat 24 ini, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Kemungkinan Yesus juga mau mengambil waktu untuk bersekutu atau untuk menyerahkan semua apa yang sudah dia kerjakan kepada Tuhan. Kemungkinan Yesus mau beristirahat dari perjalanan yang begitu jauh, dari pelayanan yang begitu banyak. Tetapi pada kondisi yang seperti itu pun, Yesus peduli kepada orang yang mau datang minta tolong. Demikian juga yang mau diberitahukan bagaimana kepedulian atau keterbukaan hati Tuhan Yesus dalam setiap kondisi apapun. Dia mendengarkan setiap orang yang mau percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga melalui ini Yesus juga ingin menyatakan ketika penyebutan Siro-Fenisia bukan bangsa Israel, Yesus juga ingin menyatakan bahwa kasih dan kuasa Yesus tidak dibatasi hanya untuk kaum Israel. Bahwa kasih dan kuasa Yesus tidak dibatasi hanya untuk kaum orang percaya. Tetapi kasih kuasa Yesus melampaui segala-galanya, bahkan dari yang tidak dianggap oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi sangat membenci dan menganggap rendah bangsa Siro-Fenisia. Bahkan orang-orang yang tidak dianggap itu sendiri, Tuhan Yesus juga menyatakan kekuasaannya. Lalu dari ayat 33 dan ayat 34 kita melihat yang biasanya Tuhan Yesus memberi penyembuhan hanya dengan firman saja, tetapi di ayat 33 dia juga melakukan. Kita tidak tahu praktek atau hukum kesehatan apa yang Tuhan praktekkan dalam pengobatan itu. Tetapi satu hal yang kita lihat ialah di ayat 34, dia melakukannya itu sambil menengadah ke atas. Yang artinya setiap perbuatan apa yang dia kerjakan itu, Yesus percaya Tuhan berkuasa. Demikian juga yang mau dikatakan bahwa kita atau setiap orang percaya juga memiliki iman bahwa Yesus mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita, tetapi harus melihat dan memakai media yang tergantung Yesus atau Tuhan mau pakai apa medianya. Sama seperti orang sakit, ketika orang sakit melihat rumah sakit mungkin hatinya senang. Tetapi apakah sakitnya langsung sembuh? Tentu tidak. Ketika dia masuk ke rumah sakit dan bertemu dokter, hatinya semakin senang. Tetapi apakah sakit penyakitnya itu langsung sembuh? Tentu tidak. Tetapi ketika seorang dokter telah memeriksa dan memberi obat, memberi tindakan dan memberi obat, maka proses penyembuhan terjadi. Yang artinya demikian juga dengan setiap orang yang percaya akan kuasa dan kebaikan Tuhan, tentu melalui praktek kehidupan. Itu yang kita dengar tadi dari KOR Gabungan Wilayah 9. Ibadah tanpa kebaikan, persembahan tanpa ibadah tanpa kebaikan, persembahan tanpa keadilan. Itu kan nyanyian tadi. Dan melalui itu hepata terbukalah, maka setiap orang disembuhkan dan terbuka. Melalui ini kita juga melihat bahwa sebenarnya gambaran daripada orang yang tuli dan bisu itu ialah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan,
tetapi tidak mau melakukan. Orang-orang yang sudah mengetahui firman Tuhan tetapi tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Sehingga melalui ini dikatakan, melalui figur Yesus tadi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkannya dan kita harus memberitakannya, supaya kita tidak menjadi orang tuli dan supaya kita tidak menjadi orang bisu, melainkan praktek kehidupan yang baru. Setelah yang tuli dan yang gagap itu tadi disembuhkan, dia memiliki hidup baru. Demikian juga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, seharusnya setelah mendengarkan Tuhan, hidup baru akan selalu mereka hidupi, sehingga mereka orang-orang yang sudah terbuka pendengaran dan mau melakukan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, di mana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Melalui firman-Mu juga Tuhan mengingatkan supaya kami senantiasa hidup dalam kasih setia Tuhan. Ketika kami boleh peduli membawa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, membawa orang-orang yang sakit, tetapi melalui kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami boleh memberitakan kabar baik kepada mereka dan membawa mereka kepada Yesus. Karena itulah yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga firman-Mu mengingatkan, ketika kami sudah diizinkan, diperbolehkan mendengarkan firman Tuhan, baiklah kami menghidupi dan memberitakannya untuk kesaksian kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang tuli dan orang yang gagap, melainkan kami orang yang sudah hidup baru, yang senantiasa seturut dengan firman Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami dalam satu hari ini, kiranya Tuhanlah yang senantiasa menjagai kami dan melindungi kami. Berkati setiap peribadatan umat percaya yang boleh berjalan pada hari ini. Tuhan kiranya bersemayam dalam setiap peribadatan tersebut, sehingga boleh berjalan dengan damai, dengan sukacita, dan setiap orang percaya mendapatkan kekuatan baru untuk kembali bekerja dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.